Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Prayudi SPDI, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Bersama saya adalah seorang tokoh agama di lingkungan Kepenguluan Lenggade Hulu, Kecamatan Lima Melintang. Kebetulan beliau juga adalah seorang pimpinan pondok pesantren yang jelasnya nanti akan beliau sampaikan sendiri di perkenalan. Untuk itu langsung saja kita akan persilahkan beliau memperkenalkan diri, nama, mungkin latar belakang pendidikan, dan lebih tepatnya sekarang pimpinan di pesantren mana. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Nawawi. Latar belakang pendidikan saya menyelesaikan madrasah aliyah di Pondok Pesantren Modern As-Sakinah, Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Lalu selanjutnya melanjutkan studi S1 di Provinsi Banten sambil memperdalam pendidikan agama di salah satu pondok pesantren di sana, dan sekarang berjuang mengasuh pondok pesantren Asy-Syafi'iyah di Kepenghuluan Lenggade Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Oke, itulah tadi beliau adalah Ustadz Abdullah SPDI yang menjadi pimpinan di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, gitu Pak ya. Dan kita sebagai rakyat ataupun warga negara Republik Indonesia tentunya punya tanggung jawab dan beban ataupun tugas, yakni bela negara. Jadi menurut Ustadz Abdullah sebagai pimpinan pondok pesantren, apa itu arti bela negara, Ustadz? Silakan. Ya, bagi saya pribadi bela negara itu adalah fardu ain. Wajib hukumnya membela negara ini karena memang tuntutan agama. Saya membela negara karena saya membela agama. Agama adalah praktek ibadah. Mau di mana kita beribadah kalau misalnya negara ini tidak kita bela? Jadi negara menjadi wasilah, tanah air ini menjadi wasilah tentramnya kita, beribadah kita di sini menghadap pada Allah, mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan bisa kita mengabdi secara utuh kepada Allah, mengembangkan pendidikan dan mentransfer dan mewariskan akidah, mewariskan agama ini kepada anak cucu kalau misalnya wadahnya, tempatnya nggak ada, ya gitu. Jadi membela agama fardu ain dan membela negara sebagai wasilahnya juga fardu ain. Ada dalam istilah usul fikih itu al-aslu al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Nah itu, jadi perintah untuk sesuatu ya perintah juga untuk wasilahnya. Perintah bela agama, perintah juga untuk membela negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Prayudi SPDI, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Kabupaten Rokan Hilir. Bersama saya adalah seorang tokoh pemuda dari Kepenghuluan Lenggade Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, yang dalam hal ini akan kita mintai pertanyaan atau jawaban, ya. Kita akan minta jawaban dari beliau tentang seputar wawasan kebangsaan dan aksi bela negara. Tapi sebelum itu kita akan persilahkan beliau memperkenalkan diri secara detail, statusnya apa, kemudian pekerjaan, masih jomblo apa udah berkeluarga. Oke, silakan Bang, perkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Sukma. Saya kelahiran Januari 1990 dan saya sudah menikah. Saat ini saya bekerja
memelihara lahan yang dititipkan oleh saya. Demikian, terima kasih. Oke Bang Abdi, sebagai tokoh pemuda yang juga punya usaha gitu ya Bang ya. Ini tentunya sangat memberikan semacam semangat atau motivasi bagi generasi muda yang lain. Tokoh pemuda sekaligus pengusaha. Bagaimana cara Abang dalam ikut berpartisipasi sebagai bentuk aksi Abang membela negara? Silakan. Ya, salah satu aksi saya ataupun bentuk saya terhadap bela negara adalah karena sisi saya ada di pengusaha, berarti saya berpartisipasi bela negara dari sisi perekonomiannya. Karena setiap pendapatan yang saya terima tentu akan dikenakan pajak, dan pajak itulah yang menjadi salah satu bentuk wujud saya bela negara dalam mempertahankan NKRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Prayudi SPDI, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Okan Hilir. Bersama saya seorang tokoh masyarakat, kebetulan beliau ini adalah Pak RT di lingkungan saya tinggal. Kebetulan kita RT berapa Pak? RT 13. Oke. Bersama Pak RT nanti akan kita coba mintai keterangan tentang wawasan dan aksi beliau terhadap membela negara. Tapi sebelum itu kita coba tanya, kita persilahkan kepada Pak RT sebelumnya untuk memperkenalkan diri dulu Pak. Siap nama, kemudian profesi lain mungkin, ataupun kalau ada, tapi kalau tidak ya nama terserah Pak. Silakan Pak. Ya. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya di sini adalah ya aparat desa Mas, aparat desa. Kemudian tinggal berdekatan dengan sampean ya. Ya, tentunya saya ya bangga mempunyai warga seperti sampean. Kemudian saya perkenalkan, nama saya Usman, Pak. Ya, Usman ya. Usman ya. Ya. Oke Pak. Oke. Nanti itu ada Pak pertanyaan selanjutnya. Terus Pak, sebagai ketua RT, bagaimana cara Bapak menunjukkan sikap bela negara itu Pak? Apalagi khususnya ini kan masa pandemi ini Pak. Jadi mungkin upaya Bapak untuk mewujudkan aksi bela negara itu Pak seperti apa? Silakan Pak. Ini yang masa pandemi ya, masa pandemi dulu. Jadi begini, di masa pandemi ini tentu saya sebagai ketua RT turut serta Mas ya. Turut serta ini adalah juga himbauan juga dari Pak Penghulu bahwa untuk masa pandemi Covid ini mari kita tertibkan warga untuk menciptakan 3M ya. 3 miliar. 3M itu 3 itu pertama mencuci tangan. Mencuci tangan, kemudian memakai masker. Ya, ini salah satu, memakai masker. Kemudian yang ketiga itu menjaga jarak. Jadi, ya seperti sampean begitu. Tapi ya intinya yaitu tadi 3M. Kemudian yang kedua dari pandemi ini, kemudian akhir-akhir ini di lingkungan saya ya, di lingkungan kita ini kan sekarang masih banyak keamanannya belum ditertibkan begitu. Kemudian kemarin ada isu-isu, ada yang kena curi begitu Mas, kehilangan ya begitu, kehilangan. Jadi saya sebagai ketua RT turut risau juga, kemudian turut andil untuk mengadakan ini namanya pos kampling atau ronda. Jadi kita bentuk pos, kemudian kita bentuk kelompok untuk ronda malam gitu. Alhamdulillah ya terpenuhi semua Mas ya, sudah berjalan. Nah, baik. Saya sangat mengapresiasi sekali Pak
kinerja Bapak sebagai Ketua RT 13. Memang akhir-akhir ini di lingkungan kita banyak sekali Pak ya kehilangan-kehilangan, sehingga kita membuat semacam jadwal untuk kita jaga malam Pak ya. Itu salah satu bentuk bela negara dari yang diupayakan oleh Pak Usman selaku Ketua RT dalam membela negara. Pak, selanjutnya ada isu Pak, ada isu yang sangat ini hangat di kalangan kita sebagai grassroots atau kalangan akar rumput ya, berarti di kalangan bawah. Itu adalah isu-isu tentang perpecahan yang ditimbulkan dari isu-isu SARA. Isu SARA, kemudian mungkin ada belahan-belahan lah di masyarakat kita yang itu mungkin datang dari paham-paham luar yang coba dibawa ke dalam sehingga menimbulkan mungkin sedikit keributan Pak, sehingga sangat mengkhawatirkan ini menjadi penyebab dari akan terjadinya semacam keruntuhan ataupun perpecahan di kalangan masyarakat. Menanggapi itu bagaimana sikap Bapak? Apalagi hoax, sekarang berita hoax sangat banyak sekali Pak. Jadi kita mintai pendapat Bapak menanggapi isu-isu seperti ini. Ya, memang betul di akhir-akhir ini banyak berita-berita hoax, kemudian juga berita-berita yang muatannya itu provokatif dan bisa memecah belah masyarakat. Jadi ya kita sebagai tokoh masyarakat atau yang mengayomi serta memberikan wawasan, tentu tidak bosan-bosan untuk memahamkan kepada mereka, memberikan wawasan kepada mereka tentang berita-berita seperti ini untuk supaya disikapi dengan bijaksana, tidak terburu-buru. Jadi harus jelas dulu sumbernya dari mana. Jadi memahamkan kepada mereka betapa pentingnya menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dan jangan terburu-buru karena akibatnya. Kita memahamkan kepada mereka tentang akibat kalau misalnya gampang terburu-buru dengan atas nama isu SARA atau agama dan lain sebagainya, atas nama bela negara, atas nama jihad dan lain sebagainya, dengan pemahaman-pemahaman yang radikal seperti itu, sehingga masyarakat akan gampang terbelah, masyarakat akan gampang terkotak-kotak, sehingga akan terjadi perpecahan. Jadi kami tidak kurang-kurang memahamkan kepada mereka dalam bentuk pendekatan secara personal di acara perwiridan atau di ada majelis-majelis yang diadakan, atau dengan membuat konten-konten atau memanfaatkan ya media sosial kayak gitu ya, tentang bahaya isu-isu SARA yang akan berakibat kepada perpecahan di negara Indonesia. Terima kasih Pak. Rasanya sangat jelas sekali kemana arah pembicaraan kita pada malam hari ini. Yang terakhir Pak, ini semacam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Cuman lebih tepatnya lagi, lebih pasnya mungkin akan Bapak sampaikan sendiri bagaimana posisi Pancasila menurut Bapak. Jadi sebagaimana yang kita pahami bahwa Pancasila itu adalah hasil kesepakatan oleh dari pendiri bangsa, yang notabene pendiri bangsa itu mayoritasnya adalah dari para alim ulama yang sangat paham. Kita tahu bagaimana Kiai Haji Hashim Asy'ari itu adalah seorang yang digelari dengan Hadratus Syekh, yang artinya sangat paham serta hafal kutubus sittah. Jadi tidak sembarangan, dan beliau dalam memutuskan pun dengan ikhtiar, dengan sholat malam, dengan baca kalimat-kalimat yang sungguh luar biasa ijtihadnya, hati-hati, tidak sembrono, sangat
berwawasan kebangsaan, betapa pahamnya beliau tentang negara Indonesia ini yang diisi oleh berbagai macam suku, bahasa, dengan karakter yang berbeda-beda, agama, sehingga Pancasila adalah wujud daripada saripati barangkali ya, artinya solusi yang dimunculkan oleh Al-Quran itu sendiri yang sangat tepat untuk menjadi dasar di negara Indonesia ini, dengan tidak menyampingkan Al-Quran. Justru Pancasila adalah akarnya Al-Quran itu sendiri. Jadi andaikan bukan Pancasila, ya mungkin tidak ada Indonesia. Tidak ada Indonesia. Terima kasih Pak. Ini setelah beberapa pertanyaan berakhir, beliau adalah seorang pimpinan pesantren yang sangat Pancasilais. Artinya tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan Pancasila, karena semuanya ada saling keterkaitan walaupun berbeda secara secara prinsipal, karena Al-Quran itu sendiri adalah landasan dan pedoman hidup bagi umat muslim secara beragama, sementara Pancasila adalah pedoman dan landasan bernegara secara kita bernegara, begitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya ngobrol-ngobrol santai kita pada malam ini tentang aksi bela negara dan wawasan kebangsaan. Ada kata-kata yang kurang pas dari saya mohon maaf Pak. Terima kasih. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara atau interview kami kelompok 4 bersama beberapa narasumber dan tokoh masyarakat. Intinya semua sepakat bahwa aksi bela negara adalah menjadi sebuah kewajiban dan keharusan bagi kita setiap warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih.